Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut. Itu kok di belakang? Aku dinginan. Ya. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ya. Kemarin terakhir ayat 232, berarti sekarang 233. Sudah selesai ya, Pak Fahmi? Ya. Oh iya. Ya, baik ya. Ustadz Ari boleh dibaca. yang bagus suaranya nih Ustadz Ari. 233 Ustadz Ari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengingat kembali kita murojaah, saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu, dan ibu-ibu, yurdina, hendaklah menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, kamilaini, 2 tahun penuh, liman aroda ayyutima, bagi siapa yang menginginkan untuk menyempurnakan ar-rodoa, untuk menyusui ar-rodoah, menyusui, wa alal mauludilahu, dan terhadap suami, rizquhunna, hendaklah memberi rizki, wa kiswatuhunna, dan pakaian pada mereka, bil ma'ruf, dengan baik. La tukallafu nafsan, tidaklah dibebankan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudoro, tidaklah menyusahkan, walidatun, istri, janganlah menyusahkan istri, biwaladiha, karena anaknya, wala mauludul lahu, dan jangan pula menyusahkan suami, biwaladih, dengan anak, karena anaknya, wa alal warisi, dan terhadap harta waris, mislu zalika, seperti yang demikian, maksudnya seperti suami. Wa in aroda fisolan, maka jika hendak menyapi, antarodin, dari menyusui, minhuma, dari keduanya, watasawurin, ya, maka bermusyawarah. Tadi tarodin maksudnya harus ada persetujuan dari keduanya, watasawur, dengan musyawarah. Fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihi, atas keduanya. Wa in aradtum, dan jika kalian menghendaki, antastardiu, untuk menyusui kepada orang lain, auladakum, anak kalian, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, idza salamtum, apabila kalian memberikan ma'ataitum, bayaran, ya, bil ma'ruf, dengan yang baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, bahwa sesungguhnya Allah, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, basir, maha melihat. Ini saya nggak lihat Pak Sultan ini survei deh. Kalau nggak ada survei berarti ya. Ya. Jadi ayat 233 ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, ya. Ayat 232 dan 231, yaitu tentang pernikahan dan perceraian kalau sebelumnya. Nah, kalau ini tentang menyusui, ya. Apa hubungannya? Namanya orang nikah kan pasti nanti istrinya hamil. Hamil kan punya anak harus disusui. Nah, terus hubungannya dengan perceraian, kalau seandainya cerai, ya, dalam keadaan hamil, maka istri juga harus menyusui anaknya. Nah, ketika sedang hamil, maka tanggung jawab dari mantan suaminya ketika dicerai. Begitu juga ketika menyusui, masih tanggung jawab dari mantan suami untuk memberikan nafkah, ya. Jadi ini adalah perintah untuk menyusui. Ya, kita bahas ya ayat per ayat. Wal walidatu, ya, huruf per huruf. Wal walidatu, dan istri-istri. Ini jadi kalimat jamak muannas salim. Apa tanda-tanda jamak muannas salim? Ustadz Ari bisa jelasin nih. Ada alif dan ta, ya. Jadi muannas salim. Yurdina, ya. Jadi bagi sisi yang hendaklah menyusui, ya. Ini kalimat perintah nih, hendaklah menyusui. Perintah ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ya. Misalkan nih perintah yang tegas, uktub,
tulislah, nah itu tegas tuh. Tapi kalau misalnya ayaktub, hendaklah menulis, nah itu kurang tegas. Nah di sini juga yurdina, hendaklah menyusui. Nah ini kalimat perintah tapi enggak tegas, makanya nanti ada perbedaan nih antara 4 mazhab ya. Perintah tegas dan tidak tegas nih ya. Jadi di sini diperintahkan bagi istri-istri untuk menyusui ya. Baik yang terikat dengan perkawinan, artinya masih terikat, dan atau yang sudah cerai, itu diperintahkan untuk menyusui. Karena kan ada juga yang ketika istrinya hamil ditalak ya, maka masa idahnya sampai melahirkan. Nah itu jadi tanggung jawab suami ya selama masa idah. Begitu juga ketika melahirkan, itu anak harus disusui. Nah selama menyusui itu jadi tanggung jawab suami gitu ya. Nah ini perintah untuk menyusui. Auladahunna, untuk menyusui anaknya ya. Ini auladahunna ini jamak taksir dari kata waladun, waladani, aulad ya. Jadi anak-anak mereka, wali auladahunna haulaini kamilaini ya, 2 tahun penuh. Jadi diperintahkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Haul ini artinya waktu ya, masa. Misalkan zakat fitrah haulnya setahun sekali gitu. Nah kalau ini haulaini ya, karena ada ya dan nun maka menjadi 2 tahun ya. Haul itu waktu. Nah ini ada ya dan nun berarti 2 tahun. Kamilaini 2 tahun penuh. Ya, jadi dari perintah ini 4 mazhab berbeda pendapat ya. Yang pertama Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan bahwa perintah menyusui hukumnya wajib dengan bersyarat. Jadi wajib dengan bersyarat maksudnya apa? Jadi ketika ya Rasulullah melakukan mi'raj ya. Ini Pak Nur udah ketemu belum nih ayatnya nih? Masih bingung nyari-nyari nih Pak Nur. Ya, jadi ketika Rasulullah mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya, itu dibawa oleh malaikat Jibril ya. Nah itu Rasulullah melihat ada seorang perempuan ya, itu teteknya atau payudaranya digerogotin sama ular. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Rasul, itu kenapa itu perempuan kok payudaranya digerogotin sama ular gitu, dikerumunin sama ular. Lalu kata malaikat Jibril, ketika di dunia dia tidak mau menyusui anaknya tanpa ada ujur syar'i ya. Nah, makanya Imam Maliki mengatakan wajib dengan bersyarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya ibu itu sehat ya. Jadi kalau misalkan sakit ya itu tidak wajib. Terus air susunya ada. Kalau kering ya maka tidak diwajibkan ya. Nah, makanya wajib bersyarat ya. Syaratnya kalau sehat, air susunya lancar, tidak ada halangan apa-apa, maka itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang ditekankan ya. Nah, ini ada di surat At-Tolak. At-Tolak itu surat 65 ya, ayat 6. Ayat halaman 559 kalau. Nah ini namanya tadabur, ini mentadabur, kita cari dasarnya.
Jadi dalil ayat yang bagus ditadabur dengan ayat juga. Ya. Nah, coba ambil ayat 6 yang paling bawah itu dari Jim. Wa in ta'asartum, dan jika kalian susah, ya maksudnya sulit menyusui, ya bisa karena sakit, bisa karena dia mencari nafkah, misalkan dia seorang janda, ya dia harus mencari nafkah menghidupi dirinya dan anak-anaknya, maka dia nggak bisa menyusui, atau bisa juga karena ujur yang lain, ya ujur syar'i, ya misal anaknya kalau nyusuin muntah, maka boleh, ya fasatur menyusui lahu anaknya ukhra dengan wanita yang lain, ya. Jadi ini sunnah yang ditekankan. Kalau seandainya terjadi seperti itu, maka boleh disusui dengan wanita yang lain. Nah, kalau misalkan dipadukan antara wajib dan sunnah, ya ini artinya seorang wanita, ya itu diwajibkan untuk menyusui anaknya. Kalau tidak menyusui hukumnya dosa, ya karena ini wajib, ya kata Imam Maliki, ya kalau tidak ada ujur syar'i, ya, jadi kalau nggak ada halangan, nggak ada apa-apa, dipadukan nih antara yang Imam Maliki dengan imam-imam 3 mazhab yang lainnya, maka dianjurkan untuk menyusui anaknya, dan kalau tidak menyusui hukumnya dosa kalau tidak ada ujur syar'i, halangan, nggak ada kendala, ya misal ibunya sehat, nggak ada halangan apa-apa, maka itu diwajibkan untuk menyusui. Ya. Dan ini juga perintahnya mana tadi? Haulaini kamilaini, diperintahkan untuk menyusui 2 tahun penuh, ya. Liman aroda ayyutimma rodoa, bagi siapa yang hendak menyempurnakan menyusuinya. Nah, jadi ini 2 tahun penuh. Ada juga yang mengatakan 30 bulan. Ya, ini di surat Al-Ahqaf. Jadi 30 bulan itu dari mulai mengandung sampai disapih anak itu 30 bulan. Nah, ini di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Surat 46 namanya mentadabur. Jadi kita harus tadabur, ya ayat-ayat nih. Ayat 15. Ya, nah, wa wasainal insan, dan kami perintahkan manusia bil walidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsan, untuk berbuat baik. Hamalathu umuhu, ibunya mengandung kurhan dengan susah payah. Wa wadoathu kurhan, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisoluhu, dan hamil dari mengandung sampai wasoluhu, maksudnya menyapih, ya salah sunah sahron, 30 bulan, ya. Jadi dari mulai mengandung, hamil, sampai dia menyapih anaknya itu 30 bulan, ya. Nah, jadi kalau tadi disuruh menyusui 2 tahun, kalau di Al-Ahqaf 30 bulan dari mulai mengandung sampai menyusui. Nah, ini bisa jadi istrinya hamilnya 6 bulan udah melahirkan. Ini hamil yang paling cepat 6 bulan, ya. Terus menyusui 24 bulan. Atau bisa juga istrinya hamil 9 bulan menyusui 21 bulan. Nah, itu boleh juga. Atau istrinya hamil 9 bulan menyusui 24 bulan full lengkap. Nah, itu lebih bagus gitu, ya. Nah, ini perintah untuk 2 tahun penuh, ya, untuk menyusui. Nah, ini
maksudnya 2 tahun penuh jika bermaksud untuk menyempurnakan, maksudnya apa nih ya? Kenapa? Jadi 2 tahun penuh maksudnya apa? Jadi nih misalkan ya, ada seorang ibu ya, misalnya si A ya, ibu ibu si A gitu ya, ibu punya anak A ya, disusui oleh si C. Nah, ibu punya anak A disusui oleh C. C punya anak B ya, maka A dan B nggak boleh menikah ya, karena itu udah menjadi mahram ketika satu susuan ya. Nah, udah satu persusuan maka itu udah menjadi mahram, seperti dalam ikatan nasab ketika udah satu persusuan. Nah, ini kalau masa umurnya belum 2 tahun ya. Jadi misalkan ketika seorang ibu ya, dia misalkan sibuk mencari nafkah, anaknya ditinggalin ya, terus anaknya nangis. Ini umur belum 2 tahun nih ya, umur belum 2 tahun, nangis, lalu tetangganya nyusuin nih kan. Kalau di Jakarta tuh ada tuh kayak gitu, termasuk adik saya tuh dulu nangis dulu ya, disusuin sama tetangga itu. Nah, udah kan anaknya diem gitu. Nah, kalau misalkan dia disusuin ya sebelum 2 tahun, maka nggak boleh dinikahin. Nggak, antara si A dan si B. Misal ibu anaknya laki yang nyusuin perempuan, maka nggak boleh nikah. Tapi kalau udah lewat 2 tahun ya, misal dia ditinggal sama ibunya nangis, umurnya udah 2,5 tahun, lalu disusuin sama tetangganya, maka itu bukan lagi mahram. Bukan satu susuan lagi, itu bukan ibu susuan kalau udah lewat 2 tahun. Nah, makanya di sini kenapa disebut haulaini kamilain. Jadi 2 tahun penuh ya. Itu selama dia menyusui. Kalau dia belum 2 tahun, maka itu disebut satu susuan, satu sepersusuan. Tapi kalau udah lewat 2 tahun ya, meskipun dia disusuin, itu udah bukan ibu susuan. Jadi bukan mahramnya. Tapi kalau di bawah 2 tahun itu mahramnya ya. Makanya disebut haulaini kamilaini ya. Jadi 2 tahun penuh ya bagi siapa yang hendak menyempurnakan menyusui ya. Nah, jadi itu maksudnya disuruh menyusui 2 tahun penuh. Kalau udah 2 tahun itu udah bukan mahramnya. Kalau seandainya ibu ini ya anaknya disusui oleh tetangganya, kalau udah lewat dari 2 tahun maka itu bukan lagi mahramnya. Jelas ya? Ya. Nah, ini juga perintah untuk menyusui anak 2 tahun itu pasti ada manfaat atau hikmahnya. Setiap Allah perintahkan pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, ini saya nyari dari Google nih, manfaat ya bagi bayi yang disusui. Yang pertama, ASI mengandung zat gizi yang sesuai ya. Jadi udah nggak ada tandingnya tuh ASI. Mau susu formula yang nutrisinya banyak, yang mahal gitu ya, apa tuh yang paling mahal, C26 kayak apa, pokoknya yang paling mahal masih kalah sama ASI. Lalu ASI menjaga kesehatan sistem imun. Nah, itu si bayi ini jadi bagus kekebalan tubuhnya kalau dia minum ASI. Lalu ASI membantu perkembangan otak dan mata. Nah, itu bagus, lebih cerdas anak yang disusui sama ibunya dengan ASI daripada susu formula. Terus ASI juga membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan dan pernapasan bayi. Jadi nggak keselak gitu dia menghisap ini, karena dia nggak ngalir terus. Kalau botol kan bisa ngalir terus kalau nggak dihisap ya. Terus ASI juga aman dan terjamin kebersihannya ya. Jadi nggak usah pakai air panas, hangatnya udah segitu aja. Dan nggak kadaluarsa ini. Kapan aja siap ready, nggak kadaluarsa. Kalau susu 4 jam udah basi gitu, ini enggak, siap ready ya. Terus ASI mengatasi ruam popok, maksudnya dia dengan ASI bisa anti radang
dan dapat meredakan iritasi sehingga tidak menyebabkan ruam popok gitu atau iritasi. Terus ASI juga dapat KB alami. Terus manfaat bagi ibu apa? Manfaat bagi ibu. Nah, ini bisa menunda kembali kesuburan. Ya, jadi ini KB alami. Jadi kalau misalkan ada ibu baru 1 tahun udah hamil lagi, nah ini nyusunya belum sempurna nih. Tapi kalau dia nyusunya sempurna, itu nggak cepet hamil karena hormonnya kan disedot ke anaknya. Nah kalau ibunya misalnya nyusunya nggak sempurna, itu bisa jadi belum 1 tahun udah hamil lagi. Nah dengan ASI yang benar ya, itu bisa menjadi KB alami selama 2 tahun. Lalu buat ibu ya yang menyusui, rahimnya lebih cepat kembali ke ukuran normal. Nah, seksi lagi cepet tuh Bu, kalau mau kembali normal nyusuin deh. Lalu buat ibu ya yang menyusui, naluri keibuan meningkat, jadi lebih percaya diri dan ikatan emosional antara ibu dan bayi lebih dekat. Nanti apa hubungan emosional tadi jelasin. Lalu berat badan akan kembali dengan cepat. Nah, kalau yang gemuk kan habis ngelahirin gemuk, udah nyusuin aja kan, capek tuh kalau nyusuin tuh malam, pagi, siang, cepet tuh turun tuh badannya tuh. Lalu mengurangi resiko kanker. Nah, orang yang menyusui ya itu mengurangi resiko kanker itu payudaranya. Lalu juga mengurangi osteoporosis dan patah tulang. Nah, biasa kan suka ibu-ibu kalau udah tua suka osteoporosis gitu ya, pengeroposan. Nah itu kalau menyusui anak dengan benar itu mengurangi osteoporosis dan patah tulang ya. Jadi kalsium malah jadi banyak itu kalau disusui, hormonnya diambil. Lalu mengurangi insulin bagi ibu yang menyusui, bagi penderita diabetes ya. Justru diabetes bagus menyusui, jadi mengurangi itu insulin. Nah, itu manfaat dari menyusui. Jadi kalau Allah perintahkan artinya itu banyak manfaatnya, lakukan. Allah perintahkan sholat, lakukan sholat, maka itu banyak itu manfaatnya. Ya, sama ini juga perintah menyusui, maka banyak itu manfaatnya. Nah tadi apa hubungan emosional antara ibu dan anak? Nah ini dapat menularkan hal-hal yang positif ya kepada anaknya. Biasa kan anak yang baru lahir tuh memorinya masih kosong tuh ya. Ibaratnya kayak busa yang kering tuh taruh di air tuh langsung tuh nyerap cepet tuh. Nah anak yang baru lahir, anak yang masih kosong memorinya cepet nyerapnya gitu. Nah, kalau busa yang udah penuh disiram air gak bakal nyerap lagi tuh. Nah, sama kayak kita nih udah di atas 50 udah penuh nyerapnya susah nih ya, nggak tahu penuh hafalan apa penuh mikirin istri, mikirin tetangga, mikirin penyakit, mikirin utang. Nah, udah penuh jadi ngapalinnya susah, lupanya gampang. Nah, kalau anak yang masih kecil, anak bayi, nah itu cepet nangkepnya. Nah ini juga satu hal yang positif seorang ibu untuk menularkan ajaran Islam kepada anaknya. Diajarin doa-doa, ya diajarin ayat-ayat, didengerin, itu cepet itu nangkepnya itu, ya. Dan jadi lebih akrab ibu melihat anaknya, anaknya melihat ibunya gitu. Ya. Nah itu hubungan emosionalnya. Lalu ya, jadi bagi yang mau menyempurnakan menyusui 2 tahun itu bagus. Wa alal mauludi lahu ya. Jadi maulud ini artinya yang dilahirkan ya. Tapi karena ada lahu ya, jadi yang dilahirkan untuknya, maka ini jadi suami ini arti ya. Wa alal mauludi lahu, dan nah ini kalau arti yang sebenarnya, dan terhadap anak-anak yang dilahirkan untuknya, maksudnya terhadap suaminya, dan terhadap suaminya ada kewajiban rizquhunna untuk memberikan nafkahnya, wa kiswatuhunna, dan pakaian. Ini maksudnya apa? Bagi suami yang menceraikan istrinya ya dalam keadaan hamil ya, maka suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, dari mulai hamil sampai melahirkan. Dan setelah melahirkan istri menyusui, maka itu juga wajib memberi nafkah
ya. Selama menyusui untuk apa? Untuk asupan gizi buat ibunya. Jangan sampai nanti ibunya kurang gizi, anaknya jadi nggak bisa disusui. Nah ini ada kewajiban buat suami yang menceraikan istrinya. Makanya rugi kalau suami mentalak istri, ya. Dipakai enggak, nggak bisa dipakai, tapi ngasih nafkah jalan terus gitu. Nah jadi jangan sampai tuh mentalak istri karena cuman bisa nafkain doang, pakai enggak. Ya. Jadi kenapa suami diwajibkan untuk memberikan nafkah? Karena ini binnya nasabnya ke suami, ya. Jadi suami itu sifatnya menitipkan. Nah, istri itu melahirkan sebenarnya dititipin. Jadi suami menitipkan kepada istri sperma, lalu istrinya melahirkan. Setelah melahirkan, nah binnya ke bin suami. Istri cuma dititipin aja sperma, setelah lahir binnya buat suami, bukan buat istri gitu. Ini untuk perkawinan yang sah, ya. Jadi untuk pernikahan yang sah, kecuali kalau yang nggak sah binnya ke ibunya nih. Ya kalau pernikahan sah, begitu istrinya melahirkan, maka itu otomatis binnya ke suami bagi pernikahan yang sah. Jadi istri itu sebenarnya cuma dititipin sperma, binnya ke suami. Makanya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang disusui, ya, seperti itu. Bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Jadi dia suami harus memberikan nafkah, pakaian, terus makanan, minuman, tempat bil ma'ruf dengan cara yang baik. La tukallafu nafsun, dan tidaklah dibebankan atas seseorang ila wus'aha, atas kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami tidak dibebankan, ya, dari melewati kemampuan, begitu juga istri tidak dibebankan melewati dari kemampuannya, ya. Kalau misalkan suaminya mampunya cuma 20 juta sebulan, ya udah silakan gitu. nggak dipaksa gitu, mampunya segitu. Boleh kan? Istri juga seneng kan gitu. Atau istri juga tidak dibebankan, misal harus menyusui seperti ini gitu 2 tahun. Kalau dia nggak mampu, ya boleh gitu, ya. La tudor walidatun, dan janganlah kalian menyusahkan istri atau perempuan biwaladiha, karena anaknya. Begitu juga wala mauludulahu, dan janganlah menyusahkan suami biwaladih, karena anaknya. Maksudnya begini, jadi sering suami istri itu bercerai, anak dijadikan alat untuk memberatkan pasangannya, ya. Misalkan suami, ya, ingin memberatkan istrinya, diambil anaknya, istrinya nggak boleh bertemu sama anaknya, istrinya nggak boleh nyusuin, istrinya nggak boleh mengasuh, ya, itu memberatkan itu. Nah itu nggak boleh, ya. Atau sebaliknya, istri memberatkan suaminya gitu. Ini kan sayang menyusuin, maka harus ngasih 20 juta, kalau nggak boleh ketemu sama anaknya gitu. Jadi dibebankan gitu. Nah itu juga nggak boleh, ya. Di sini dikatakan la tudoro walidatun biwaladih, ya, janganlah memberatkan istri karena anaknya, juga janganlah memberatkan suami karena anaknya, ya. Jadi udah harus saling sepakat antara suami istri, ya. Nah ini juga menandakan bahwa ketika suami istri bercerai, itu mengurus anak tetap harus diperhatikan, ya. Nggak boleh ditinggalkan, karena ini perintah Allah. Meskipun udah pisah tuh, tetap kedua-duanya harus memperhatikan anak, baik dari
makanannya, pendidikannya, ya dengan harapan kan anak ini menjadi anak yang soleh. Kalau anak yang soleh biarpun suami bapak ibunya pisah, dia tetap ngedoain tuh, ya meskipun nggak ada nanti tetap didoain sama anaknya. Nah itu harapannya seperti itu. Ya, jadi tetap ya suami nggak memberatkan istri, begitu juga istri tidak memberatkan suami gitu. Lalu wa alal warisi mislu zalika, dan terhadap ahli waris ya mislu zalika juga seperti demikian. Maksudnya ahli waris ini juga harus seperti suaminya. Nah ini ada dua pemahaman nih. Jadi misalkan suami menceraikan istri dalam keadaan hamil ya, lalu ketika suami menceraikan, enggak lama kemudian suaminya meninggal, maka istri kan, mantan istri kan harus dibiayain nih untuk ini kehamilannya nanti menyusui. Maka saudara dari suami, baik itu kakak atau adik, ya dia kan ahli waris juga ya, saudara ini harus membiayai istrinya, mantan istrinya yang sedang hamil sampai menyusui ya. Nah itu tanggungan dari ahli waris. Di sini dikatakan wa alal warisi mislu zalik, dan ahli waris juga seperti suaminya, seperti demikian. Itu yang pertama pendapatnya. Yang kedua ya, yang dimaksud ahli waris di sini adalah anaknya yang dilahirkan. Kan ketika bapaknya meninggal, anaknya otomatis jadi ahli waris, biarpun dia masih bayi juga dia ahli waris tuh ya. Nah misalkan ibunya memakai harta warisan anaknya ya, misalnya dijual itu hartanya untuk membayar hidupnya ya, untuk nyusuin, untuk nyekolahin, untuk beli pakaian segala macam ya. Nah itu boleh ibunya memakai warisan dari anaknya ya, gitu. Nanti anaknya ketika udah besar nggak boleh nuntut. Misalnya, Bu, itu kan dulu ayah ngasih saya 1 miliar, kok sekarang tinggal 100 juta, kemana yang 900 juta? Nah itu nggak boleh. Nah itu buat biaya kamu ya, makan, minum, sekolah. Nah itu harus jelasin. Nah enak nggak boleh nuntut tuh ya, karena itu warisan itu juga sebagai pengganti biaya menggantikan suaminya ya. Ketika anaknya dapat warisan, maka itu boleh digunakan oleh ibunya untuk kepentingan anaknya ya, dan anaknya nggak boleh nuntut gitu. Wa in aroda fisolan, maka jika ingin fisolan itu dari paslun, kelas, paslun terpisah, fisolan bagi menyapih, dipisahkan atau disapih ya. Jika ingin menyapi antarodin ya, maka ada persetujuan minhuma dari keduanya, watasawurin, dan perlu musyawarah. Jadi biarpun dia udah cerai ya, kalau misalkan istri mau menyapih, itu juga harus persetujuan sama mantan suaminya ya. Jadi nggak boleh egois, suami misalnya maksa, kamu pokoknya harus 2 tahun nyusuin gitu, nggak boleh, nggak dipaksa, itu juga nggak boleh, harus musyawarah. Atau istrinya berkekeh, saya mau nyusuin setahun aja, udah setelah itu saya nggak mau gitu. Nah itu juga padahal nggak ada ujur syar'i, nah itu juga nggak boleh. Jadi harus musyawarah ya. Misalnya istri karena kebutuhan ekonomi, namanya seorang janda memenuhi kehidupan sendiri ya, dia harus bekerja, maka dia tidak bisa menyusui full gitu. Nah ini harus dimusyawarahkan gitu. Begitu juga suami nggak bisa neken gitu, musyawarah sama-sama sepakat ya. Atau misal bisa juga istrinya sakit nggak bisa nyusuin, atau misalkan istrinya mau nikah lagi ya, calon suaminya ngelarang nih, udah kita mau nikah nggak usah disusuin, biar sama orang lain aja disusuin gitu ya. Nah misalkan ada hal seperti itu, misalnya calon suaminya ini kurang nih pengetahuan agamanya ya,
udah nggak usah nyusuin anak dari yang suami yang dulu gitu, maka ya boleh disusuin dengan wanita lain, dan mantan suaminya ini harus membiayai anaknya untuk membayar orang yang menyusui orang lain itu ya. Nah ini boleh juga ya, dia karena mau nikah suaminya ngelarang calon suaminya, nah itu maka boleh disusui sama wanita lain seperti itu ya. Maka jika ingin menyapih ya, dengan persetujuan keduanya dan dengan musyawarah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya. Jadi kalau mau disapi atas kesepakatan bersama, belum 2 tahun udah mau disapi tapi sama-sama setuju, itu boleh, nggak ada dosa. Wa in aradtum, dan jika kalian hendak antastardiu, menyusui kepada orang lain, auladakum, anak kalian, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian ya. Jadi kalau mau menyusui kepada orang lain itu juga boleh dan tidak ada dosa. Ija salamtum ya, dan apabila kalian memberikan ma'ataitum, apa yang kalian berikan, maksudnya membayar bima'ruf, dengan baik orang yang menyusui itu. Jadi istri dengan alasan udah nggak bisa lagi menyusuin karena sibuk dengan pekerjaannya mencari nafkah, udah yang lain aja atau dibeliin susu formula, maka itu menjadi kewajiban dari mantan suaminya. Mantan suaminya harus membiayai anaknya sampai dia cukup asupan gizinya, baik itu beli susu formula atau mau disusuin sama orang lain, maka itu suaminya, yang mantan suaminya yang membayarkan untuk biaya nyusui gitu ya. Dan itu tidak ada dosa, dan dengan ma'ruf ya, misalkan ada kesepakatan antara yang menyusui dengan mantan suaminya ya, dibayar sekian selama sebulan menyusui anaknya, terus setiap bulannya selama berapa, 2 tahun, nah itu boleh ya. Menurut Imam Syafi'i, kalau misalkan anak yang satu susuan disusuin sampai 5 kali, itu udah menjadi saudara katanya ya. Misal tetangga nitip disusuin sampai 5 kali, itu udah jadi saudara, makanya nggak boleh nikah ya, itu menurut Imam Syafi'i. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir, bahwa sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat ya. Maksudnya meskipun suami istri udah bercerai ya, tapi tetap perhatian terhadap anak harus diperhatikan ya. Nah, karena kalau misalkan tidak diperhatikan ya, ini ada berpotensi nih ya, orang tua bisa berpotensi dapat pahala atau dapat dosa ya. Ketika suami istri bercerai terus dia enggak memperhatikan anaknya dan menelantarkan anaknya, maka dosa ya. Makanya perceraian itu makruh, Allah makruh ya. Nah, makruh ini bisa berpotensi menjadi dosa kalau suaminya menelantarkan istrinya dan anaknya yang sedang menyusui ya. Makanya diusahakan perceraian itu adalah solusi terakhir ya, karena ini meskipun makruh jadi ma'ruf, amin, makruh ya, itu bisa berpotensi dosa kalau dia menelantarkan anak dan istrinya. Hati-hati nih, bukan terus udah masa bodoh urusannya, ini dosa deh. Makanya itu Allah persulit untuk bercerai ya, sampai talak 1, talak 2, talak 3 ya. Itu, dan itu sebagai solusi terakhir untuk perceraian ya. Ini Pak Arif udah siap-siap nih. Ya, karena Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, saya rasa cukup ya, Pak Arif udah siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak melupakan bahwa relasi itu kan
manfaatnya sangat istimewa. Iya. Tapi apakah itu hanya untuk anak atau termasuk yang dewasa, misalnya bapaknya juga? Iya. Karena kalau itu untuk bapaknya, mungkin bapaknya juga mau nyusu juga. Iya. Baik. Dan kira-kira hukumnya apa Pak kalau suami itu minum air susu istrinya? Apa dia jadi anaknya nggak boleh? Istilahnya harus cerai gitu. Enggak. Terima kasih Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bapak-bapak nggak kepikiran ke sana ya. Jadi saya kebetulan juga lihat manfaat buat suami. Ya di Google juga nih, cuman saya nggak catat aja. Itu bisa mencegah prostat orang yang menyusui sama istri. Terus bisa jantung juga, mencegah penyakit jantung. Coba nanti di searching di Google. Ya, suami yang menyusu kepada istrinya itu bisa mencegah penyakit prostat, mencegah penyakit jantung, karena adrenalin tuh naik tuh kalau nyusu tuh. Nah, itu bisa mencegah penyakit jantung gitu, seperti itu ya. Dan itu ya nggak ada hukum dosa lah, namanya itu udah mahram ya. Cuman kasihan jatah anaknya ntar, apalagi kalau suami yang ngerokok, nggak enak rasa susunya. Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah susu sudah itu dilupakan dulu sebentar. Pak, tadi Pak Ustadz menyinggung masalah Mi'raj Rasulullah waktu menerima wahyu ini Pak. Nah selama ini yang kita dengarkan kan naik buruk gitu loh Pak. Nah kalau naik buruk kan seperti binatang dan kecepatan kayak pesawat kan gitu jadinya Pak. Nah, apakah termasuk jiwa raganya atau hanya jiwanya saja Pak yang Mi'raj itu loh Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar materi sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini ada hilafiah ya. Jadi yang pertama ada yang mengatakan jiwanya kayak seperti orang mimpi di Amerika, ya begini-gini, terus tiba-tiba bisa kembali lagi. Nah itu kan mimpi, bisa aja kemana ya. Nah juga ada yang mengatakan ini dengan jiwanya langsung ya, karena dengan izin Allah ya itu apapun bisa ya. Apalagi didampingi oleh malaikat Jibril, meskipun kecepatan tinggi ya, itu nggak menyakitkan kalau dilindungi oleh malaikat Jibril ya. Ibaratnya kayak naik kereta us gitu ya, itu kecepatan tinggi, tapi kalau dalam keadaan tertutup kan aman. Tapi coba kalau dibuka jendelanya, atau naik pesawat deh, dalam keadaan terbuka jendela itu kan bahaya ya, bisa mulutnya bergelebek-gelebek. Seperti itu. Nah, ini juga kalau misalkan didampingi oleh malaikat Jibril, biarpun kecepatannya tinggi, kecepatan cahaya itu aman ya, atas kehendak Allah. Jadi seperti itu Pak. Jadi ilafiah, ada juga yang mengatakan dengan raganya. Dan meskipun kecepatan tinggi, Rasulullah masih bisa melihat dengan jelas gitu. Bahkan ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melihat ada orang yang sedang berjalan naik onta di malam hari. Rasulullah bisa ceritakan gitu, melihat seperti itu gitu. Ibaratnya kayak naik kereta us, orang lihatnya kan cepet tuh, bus, tapi yang di dalam kereta us dia melihat tuh, oh ada ini, ada ini. Naik pesawat juga kan gitu kan. Nah, orang melihatnya cepet, tapi yang di dalam pesawat dia bisa melihat dengan jelas gitu, semua yang dilewati. Ya seperti itu Pak ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup ya. Oh Pak Haji Musinin, silakan. Tuh Pak Musinin tuh, bukan Pak Nur, Pak Musinin yang mau bertanya. Pak Nur disensi deh. Tapi ayat juga ini kan memang mengatur tentang manusia. Cuma sekali
sekarang ini pertanyaan di ayat ini sama sekali tidak memberikan alternatif atau option susu dinku misalnya. Ini kalau ibunya nggak bisa ya disamping apa disusukan oleh orang lain. Nah maksudnya yang sekarang ini bukan mencari orang lain yang bisa menyusui, tapi ya pengganti yang kita biarkan itu ada apa itu berarti hukumnya apa ya? Kalau lihat ayat ini, apakah ini apa ya? Makruh atau apa? Kalau ini kan mencari kan ya sekarang nggak ada orang yang berprofesi menyusui gitu. Ya. Begitu Pak. Ya. Jadi kalau di sini diperintahkan untuk mencari pengganti karena tadi udah dijelaskan khasiat dari ASI, ya, manfaatnya. Nah kalau pakai emang susah nggak ada ya susu formula nggak masalah. Cuman khasiatnya kalah sama ASI. Biarpun dia nutrisinya lengkap, mahal, tetap nggak bisa nandingin ASI. Seperti itu Pak. Ya jadi nggak ada hukumnya, cuman kalah aja untuk nilai gizinya. Ya. Karena sekarang kan susah nyari ibu-ibu yang lagi menyusui dan umumnya juga mampu, nggak mau deh dibayar. Tetangga, kecuali kalau sama tetangga kenal dekat, nah umumnya seperti itu. Kalau zaman dulu kan memang kayak zaman Rasulullah itu kan ada memang kehidupannya susah gitu ya. Bahkan ada seorang ibu mencari-cari gitu, ada yang mau disusuin nggak anaknya, ada yang mau disusuin nawar-nawarin. Kalau sekarang mah susah. Ya seperti itu. Jadi ya hukumnya ya ini aja, sunnah aja ya Pak. Cukup ya? Ustaz tadi mau nambahin? Boleh. Cukup. Ya kita hatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.